Baik, selamat pagi. Salam publikasi, salam untuk para pengelola jurnal. Pada video berikut ini, kami akan membahas bagaimana cara menyalin DOI. Jadi DOI atau Digital Object Identifier adalah kumpulan dari huruf, angka, ya, atau bagian yang mencirikan satu artikel. Jadi jika ISSN adalah nomor untuk mencirikan satu jurnal, DOI, Digital Object Identifier, adalah angka atau huruf yang mencirikan satu artikel. Sehingga setiap artikel punya ciri khusus, ya, punya angka atau ID khusus lah, ya, namanya DOI. Begitu. Mengapa DOI ini penting? Karena DOI ini sifatnya global, sifatnya internasional, sehingga pengelola jurnal perlu memperhatikan agar DOI itu aktif. Contoh DOI yang aktif, ya. Contoh DOI yang aktif ini lagi-lagi contohnya adalah jurnal Pensil. Ya, ini volume terbaru, current issue atau terbitan terkini, volume 11 nomor 1. Bisa kita klik di bagian atas ini, klik current saat ini, ya, current saat ini. Nah, ini ada tulisan DOI. Kalau kita klik DOI-nya, dia akan kembali ke halaman ini. Itu adalah ciri DOI yang aktif. DOI yang tidak aktif tentu ada pesan, ya. Ada dia ke halaman tertentu yang menyatakan bahwa DOI-nya tidak aktif. Ini DOI untuk edisi. Ya. Jadi DOI ini untuk DOI edisi. Ada DOI untuk artikel per artikel. Contoh misalkan manuskrip atau naskah yang ini. Kita klik. Dan ini DOI ini berbayar, ya, karena kita jurnalnya atau OJS-nya dari UNJ, tentu LPPM UNJ yang bayar. Kalau ini jurnalnya dikelola secara mandiri, ya ada harga yang harus dibayarkan karena DOI ini ya milik Crossref, perusahaan yang memiliki hak cipta dari DOI itu, gitu ya. Nah, ini manuskripnya atau naskahnya, lihat kalau di jurnal Pensil, ya, jurnal Pensil DOI-nya polanya seperti ini. Ya, http://doi.org, ya, doi.org ini itunya lah, ya, perusahaannya 10.21009. Ini sama, se-UNJ sama. Garis miring nama jurnal, J-Pensil nama jurnal Pensil secara singkat, titik V1 V11 volume 11 I1 isu pertama, edisi pertama, titik. Nah, ini kode manuskrip. Ya, kode manuskrip 25294. Nah, ini adalah DOI. Kalau kita klik, dia harus kembali ke halaman ini. Ya, kalau dia ke halaman yang berbeda atau ada pesan error, ya berarti DOI-nya tidak aktif. Ya, inilah yang menjadi keluhan beberapa penulis ketika mensubmit artikelnya ke beberapa jurnal yang DOI-nya tidak aktif. Itu jadi kerugian tersendiri. Gitu. Sehingga sebagai pengelola jurnal, kita berkewajiban memastikan bahwa DOI yang dikirim, DOI yang ada di website kita harus aktif. Nah, ini aktif, ya, artinya DOI-nya aktif. Nah, DOI yang ada di website harus sama dengan DOI yang ada di artikel. Begitu. Sehingga jurnal editor ketika menyalin DOI, ya, itu harus sama persis. Ya, harus sama persis. Tadi penulisnya Pak Gede, ya. Nah, ini 10 tidak, yang HTTP-nya tidak perlu, ya, dituliskan. Meskipun beberapa jurnal ada, ya. Kita ambil saja yang dari mulai 10 ini, ya, di copy, ya. Ini harus sama persis, ya, 25294 terakhirnya. Nah, ini, ya, 10.21.009 garis miring J Pensil V11 I1 titik 25294. Nah, bagaimana mendapatkan DOI ini atau bagaimana mendapatkan artikel DOI ini, ya. Nah, begini caranya. Saya akan masuk ke OJS ini sebagai editor, ya. Editor atau manajer bisa. Ya. Tentu dia harus masuk ke tahap, ya, anggaplah yang ini, ya. Anggaplah Elsa Yunika ini misalkan sudah terbit, ya. Misalkan sudah terbit, anggaplah sudah terbit, nanti dia akan masuk di tahap copy editing. Di tahap copy editing, kemudian di tahap copy editing sudah oke,
Oke, ya sama seperti video sebelumnya, ini harus sesuai persetujuan penulis. Jika ada perubahan segala macam, kemudian dia akan masuk ke tahap production. Ya, tentu ini kursor merahnya harus berubah ya, berpindah. Ya, karena ini belum masanya terbit, ya anggaplah di sini sudah masuk di tahap production. Nah, kemudian nanti jika sudah, tinggal klik saja schedule for publication. Nah, di sini ya. Di sini klik future issue. Nah, ini video ini sekaligus saya akan jelaskan bagaimana menerbitkan isu atau edisi baru. Karena di sini belum ada ya, belum ada future isunya. Adanya current issue. Edisi sekarang, kemudian edisi terdahulu. Isu itu edisi lah. Gitu ya. Future isunya belum ada. Nah, karena feature isunya atau edisi barunya belum ada, caranya adalah ini tugasnya jurnal manager ya. Itu tugasnya jurnal manager membuat isu baru. Sehingga saya logout lagi. Saya masuk sebagai jurnal manager. Nah, ini jurnal manager. Klik isu sebelah kiri ini, urutan kedua. Kemudian pilih yang feature isu. Tinggal diklik. Ini kita akan membuat isu baru, edisi baru. Create isu. Buat isu volume. Misalkan ini untuk bulan Mei nanti, volume 11. Nomor 2, tahun 2022, title-nya nama kita ya, Jurnal Pensil, spasi, titik 2, spasi, pendidikan teknik sipil. Spasinya harus, nggak boleh nggak, karena harus sesuai, gitu ya. Kemudian, description, nah ini nanti ada barcode, ya. Nanti video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana membuat barcode. Kalau kita tidak teliti, mungkin ada yang terlupa ya. Ya, sebenarnya setiap edisi di Pensil cirinya ada barcode seperti ini. Ya. Ini tentu bukan fasilitas dari OJS, ada website lagi untuk membuatnya dalam bentuk gambar, kemudian nanti diupload di sini. Ya, diupload di sini. Kemudian termasuk mengupload halaman sampul di sini, cover image. Ya. Kemudian klik save. Itu saja sebenarnya. Ya, cuman karena ini belum saatnya, nanti ketika itu sudah di-save, ini sudah di-save, ya, maka ketika kita akan masuk ke tahap tadi, ke tahap publication, misalkan ini ya, tadi berbeda lah. Di tahap production, ya, ketika kita klik schedule for publication, di future issue nanti akan muncul volume 11 nomor 2. Kita pilih itu, ya, kemudian halamannya, halaman juga harus sama persis dengan di artikel. Harus sama persis. Misalkan di sini halamannya adalah 1 sampai 9. Nah, di sini harus ditulis 1 sampai spasi ya, strip spasi lagi 9. Oke, kemudian klik save. Nah, ketika klik save, ini karena belum pada saatnya kita publikasi ya, jangan dulu ya. Klik save, maka akan muncul keterangan doi-nya. Ya, muncul. Nah, itulah yang kita copy, kemudian kita salin di artikel, pindahkan ke sini. Nah, itulah caranya. Nanti jika ada yang bingung, boleh komentar di kolom komentar, atau boleh kita lakukan diskusi ya. Karena video ini tidak bisa secara kemudian membuat isu. Ya, jadi kesimpulannya pada video ini, 2 hal yang dijelaskan, yaitu bagaimana menerbitkan dan menyalin doi dengan di tahap production. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membuat isu baru. Sekian dari saya, salam publikasi.